nani bacaan dari Robibil. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم والدعين نور الحاسين العالمين يا رب واغفر لنا أمة سيد كالليل وسكنين والكريم متنافس من عجمين واغفر لنا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سل وممول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ولا أرواح من شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Faslun saumit tatawu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu anhu. Faslun fi saumi tatawu'i. Ini satu fasal menerangkan puasa sunnah. Puasa sunnah ini terbagi 3. Ada puasa sunnah yang dilakukan setiap setahun sekali. Ada puasa sunnah yang dilakukan setiap seminggu sekali. Ada puasa sunnah yang dilakukan sebulan sekali. Tuh. Ya, jadi ada yang tahunan, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Ya. Tinggal kita mau pakai paket yang mana. Ya, paket mingguan, bulanan, silakan. Kata-kata tatawu itu diartikan at-taqarrubu ilallah. Tatawu itu adalah satu pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang tidak didasari kewajiban. Jadi satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang tidak didasari kewajiban itu disebut tatawu. Kalau kaitannya sunnah, berarti puasa yang bersifat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan puasa ini ya sesuatu yang paling bagus untuk melatih nafsu. Jadi kalau ingin melatih nafsu kita, itu di puasa. Kita puasa. Makanya dalam syarak Nabi menganjurkan ketika seorang pemuda yang dia pengen nikah tapi nggak punya kesanggupan, ya lebih baik puasa aja. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka silakan menikah. Kalau nggak ada kemampuan, ya maka puasalah. Itu sudah mengobati. Dorongan syahwat, bila mana dikaitkan dengan puasa, maka syahwat itu bisa dikendalikan dengan berpuasa. Nah, itu. Jadi riyadhatun nafsinya itu lebih banget dengan cara berpuasa. Sama juga kalau dari kalangan ahli sufi, ya itu yang mereka jalani adalah berpuasa. Riyadhahnya riyadah puasa. Ya. Untuk menahan makan, nahan minum, nahan segala-galanya, itu melatih diri. Ya. Karena
Kalau sudah begitu, nanti buahnya istinaratul qalbi, menjadi terang itu hati. Hati jadi terang. Ya. Emosi bisa terkendalikan. Banyak orang kalau yang punya marah-marah terus, ya, atau ya darah tinggi, ya mau marah-marah, obatnya puasa. Ya, itu puasa untuk mengendalikan emosinya, dan nanti itu hati menjadi terang, istinaratul qalbi, ya, dan melatih, mendidik anggota tubuh untuk lebih giat beribadah. Ya. Jadi riyadahnya tuh puasa, melatih tubuh, nanti ibadahnya pun akan ringan, akan enteng. Itu diantara faedah-faedah berpuasa, ya salah satunya adalah puasa sunnah. Walahu minal fadhaili wal masubati ma la yuhsihi ilallahu ta'ala. Puasa itu mempunyai beberapa fadilah dan pahala-pahala yang tidak dapat menghitungnya kecuali Allah. Jadi kalau berpuasa itu fadilahnya banyak dan memiliki pahala yang tak terhingga jumlahnya, hanya Allah yang mengetahui balasan orang berpuasa. Wa min sama adafahu ta'ala ilaihi duna ghairi min ibadat. Oleh karena itu, dari sana Allah Ta'ala menyandarkan urusan puasa kepadanya. Tidak lainnya dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain Allah sebutkan pahalanya. Tapi kalau ibadah puasa, Allah yang menjawab, ya, Allah yang menentukan bagaimana ganjaran dari puasa tersebut. Itu menjadi urusan Allah. Sebagaimana dalam hadis, kullu amali bani Adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap perbuatan anak Adam, ia akan mendapatkan bagian langsung keutamanya, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, itu urusan aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Aku yang akan membalasnya. Jadi setiap amalan yang lain itu ada nilainya. Setiap kebaikan bernilai 10 hasanah. Baca Quran 1 huruf 10 hasanah, 2 huruf 20 hasanah. Ya, sedekah pun juga sama. Tapi kalau puasa enggak. Wa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi. Itu menjadi urusan aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan, ya, membayarnya nanti. Jadi Allah enggak sebutin, dah urusan ini urusan gua, gampang. Sama. Ya, kalau orang kita mau kerjakan, menyuruh orang itu kerja, ya, kalau udah deket banget sama kita, lu mau kerja gak sama gua? Gitu ya. Ya, mau. Ya. Berapa gajinya? Urusan gaji lu gak usah kepikirin. Pokoknya nanti udah bisa tahu jumlahnya. Oh. Tuh tandanya tuh orang bahwa berarti ini ganjarannya besar. Beda kalau gajinya sekian-sekian, udah ketaker. Tuh, ketaker. Tapi kalau sesuatu yang dahsyat, nah itu jangan ditolong tuh. Kalau ada orang nawarin, kerja gaji berapa nih? Udah, nggak usah mikirin gaji, ntar gampang urus. Itu biasanya gede tuh. Ya, biasanya gede. Tuh ya. Biasanya gede. Kalau yang kecil ya disebutin, ya gajinya cuma segini. Gitu. Ya. Dia nggak berani gede-gede, terus terang, transparan, gaji cuma segini. Kalau gede urusan gaji, tenang kan gaji. Pokoknya lu bisa lihat nanti dah. Itu menandakan mau besar tuh. Kalau sesuatu yang dirahasiakan itu besar. Ya.
Kenapa menjadi khususiat seperti ini? Karena kalau ibadah yang lain bisa dilihat orang. Tuh. Kalau puasa nggak ada yang lihat. Dua orang sama diem aja. Nah, nggak ketahuan tuh yang mana yang puasa yang mana kagak. Ya, tengah hari bolong itu ya. Dua orang diem aja, lemes amat, berdua-duaan. Nggak tahu tuh yang mana puasa yang mana kagak. Gitu, sama aja. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau baca Quran, nama yang baca Quran, ketahuan. Sedekah sama yang nggak sedekah, ketahuan. Tuh, ya. Zikir sama yang nggak zikir, ketahuan. Tapi kalau puasa, yang puasa sama yang nggak puasa, nggak ketahuan. Asal jangan disodorin makanan aja. Ya, kalau disodorin makanannya ketahuan. Tuh. Tapi dia bisa beralasan, mohon maaf. Ya, mulut saya lagi ada sedikit bermasalah ini. Nah, ya, yang bermasalah mulutnya, yang nggak boleh makan. Iya. Orangnya nggak apa, lagi sariawan, ya pokoknya di antaranya dah, gitu. Jadi itu menjadi khususiatnya karena itu menyangkut terpelihara dari riya. Makanya ganjarannya Allah yang akan membalasnya benar-benar luar biasa. Wa fi sahihain, di dalam hadis sahihain, man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajahu 'anil nari sab'ina kharifan. Nabi bersabda, siapa yang puasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sab'ina kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Allah jauhkan. Puasa fi sabilillah. Dalam keadaan jihad. Dalam keadaan jihad. Peperangan, berperang. Perang tetap puasa. Jauhin. Jihad ini sabilillah juga umum. Bisa juga sabilillah ala tariqil musil ilaih. Satu jalan yang memang menuju kepada Allah. Apapun. Ngaji. Ya. Semuanya perjuangan untuk jalan menuju Allah. Atau namanya juga disebut sabilillah. Orang yang puasa dalam keadaan sabilillah, maka kata Allah, kata Nabi, ba'adallahu wajhah minan nar. Allah akan jauhkan dirinya. Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh dirinya tuh. Artinya lu jauh udah masuk neraka. Ya. Kalau puasa dalam keadaan seperti itu, jauh dah. Jauh dari neraka. Kalau berpuasa, puasanya dalam keadaan begitu. Artinya puasanya ada tantangan. Puasa ada tantangan. Itu lebih besar. Ketimbang puasanya nggak ada tantangan. Lagi liburan, puasa. Lagi musim hujan, puasa. Ambil puasa. Gitu musim panas, segan puasa. Nah, padahal tantangannya musim panas. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa puasa terbagi tiga, ada yang disebut dengan puasa tahunan. Apa puasa tahunan? Yaitu puasa Arafah. Di sini diulas, dibahas, wa yusannu mutaakkidan saumu yaumi arafata li ghairi hajjin li'annahu yukaffiru sanata allati huwa fiha walati ba'daha. Disunahkan, sangat disunahkan. Ya, sangat disunahkan.
berpuasa di hari Arafah. Kalau hari Arafah itu sangat disunahkan. Ya. Li ghairi hajin, bagi selain yang melaksanakan haji. Kalau orang sedang melaksanakan haji pada hari Arafah, ya mereka sedang berada di Arafah. Enggak dianjurkan berpuasa karena ada ibadah-ibadah lain. Ya, dan dalam suasana-suasana yang tidak semestinya, maka orang yang sedang ibadah haji tidak dianjurkan dengan berpuasa. Karena pastinya fisiknya, ya, dalam keadaan ihram, tidak berpakaian di tengah lapangan yang panas, maka ada ibadah spesial, ibadah khusus yang di mana orang sedang ibadah haji nggak dianjurkan puasa. Keutamanya apa? Li'anau yukaffiru sanatan lati huwa fiha walati ba'dah. Karena puasa Arafah adalah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang sedang berjalan. Ya. Jadi 1 tahun yang lalu diampuni dosanya, yang akan datang juga diampuni. Itu kalau puasa Arafah. Ya. Setahun yang lalu kita berdosa diampuni. Yang akan datang belum berbuat aja sudah diampun. Artinya apa? Bahwa yang akan datang itu sesuatu yang kita bisa maklum. Sudah ada pahalanya. Sudah ada dosanya diampunin. Nah, kalau ke depannya apa? Dipelihara. Ya, dipelihara. Jadi Allah pelihara tuh. Sehingga dia tidak melakukan perbuatan dosa. Allah pelihara. Ataupun kalaupun dia melakukan, maka sudah ada space-nya. Jadi sudah ada bakalnya, bakal diampuni. Ente berbuat, diampunin dosa ente. Kama fi khabari Muslim, sebagaimana dalam hadis Muslim. Wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah. Jadi 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Wal ahwatu saumi samini min ma'a Arafah. Yang lebih kuat puasa hari yang ke-8 berserta Arafah. Yang lebih bagus lagi hari Arafah tanggal 8 juga. Biasanya orang hanya mengerjakan puasa Arafah tanggal 9. Tanggal 8-nya agak. Padahal tanggal 8 juga dianjurkan. Ya, memang hadisnya yang jelas hanya tanggal 9. Kalau tanggal 8 tidak ada hadis yang secara khusus. Tapi ulama berijtihad puasa hari Arafah, ya, atau puasa tarwiyah, ya, puasa tarwiyah, itu hadisnya diambil dari hadis yang secara umum
tentang keutamaan puasa 10 hari di awal Zulhijjah. Satu tuh. Jadi ada hadis yang sahih di mana dianjurkan puasa 10 hari di awal Zulhijjah. Maka salah satunya adalah tanggal 8 masuk dalam hadis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga-jaga agar benar-benar mendapatkan fadilah di hari Arafah. Kalau umpamanya orang berpuasa, kadang ada yang beda. Awal Zulhijjahnya tanggal 1-nya hari Senin. Yang satu lagi punya pemahaman tanggal 1-nya hari Selasa. Itu kan pasti beda. Pasti tanggal Arafahnya beda hari. Ya, beda hari. Kalau yang hari Senin, maka puasa Arafahnya Senin ketemu Senin 8. Hari Selasa. Puasa Arafahnya hari Selasa. Itu kalau yang puasanya awal Syawalnya, awal Zulhijjahnya tanggal 1 Senin. Kalau yang awal Syawal, awal Zulhijjahnya hari Selasa, maka puasa Arafahnya hari Rabu. Itu kan beda. Nah, dengan adanya puasa tanggal 8, puasa Tarwiyah, ini akan lebih mengena gitu. Jadi kalau dia puasanya dia Arafahnya hari Senin, hari Rabu, sementara yang satu Arafahnya hari Selasa, maka dia kena nih. Yang Arafahnya hari Rabu, dia puasa Tarwiyah, maka dapat juga. Tuh, dapat. Kalau puasanya 2 kali. Andai kata yang benar di ilmu Allah yaitu puasanya yang tanggal yang hari Senin, maka Arafahnya jatuh pada hari Selasa. Nah, yang puasanya mundur, yang awalnya hari Selasa, maka puasanya Arafahnya hari Rabu. Tapi dia dapat juga. Kenapa? Karena dia puasa Tarwiyahnya hari Selasa. Nah, itu lebih ihtiyatnya di situ. Maka berpuasalah dianjurkan 2 kali. Arafah dan Tarwiyah. Tarwiyah tujuannya apa? Supaya mengena secara pasti mendapatkan keutamaan puasa di hari Arafah. Itu satu. Nah, dalilnya yang kedua tadi hadis Nabi secara umum. Itulah keutamaan dalil kuatnya berpuasa di hari Tarwiyah. Jadi 2 hari itu. Tanggal 8 puasa juga, tanggal 9 puasa juga. Iya beda. Kalau Arafah sama Arafah, Tarwiyah sama Tarwiyah. Enggak, bukan masalah niat. Dia mendapatkan keutamaan di hari. Kalau di hari Arafah, maka ada anjuran berpuasa. Dia mau niatnya apa, kayak asal dia udah niat puasa, ya udah. Artinya dia ada mendapatkan keutamaan dengan menjalankan ibadah puasa pada hari itu. Walaupun dia niatnya Tarwiyah. Itu ya. Walaupun dia niatnya Tarwiyah. Kenapa? Tapi dia menjalankan di hari Arafah yang pada hakikatnya itu hari Arafah. Dengan dia menjalankan ibadah puasa sudah mendapatkan keutamaan di hari Arafah. Gitu. Ya. Jadi bukan karena faktor niatnya. Itu tujuannya. Kenapa ulama menganjurkan puasa Tarwiyah juga dan Arafahnya juga. Wal mukaffaru as-saghairul lati la tata'allaqu bihaqqil adami. Tadi katakan bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa yang lalu dan akan datang. Yang dihapuskan dosanya dosa apa? As-saghair, dosa yang kecil. Pastinya yang dihapusin dosa yang kecil. Dosa kecil banyak. Dosa kecil itu
banyak. Belum dari mata, dosa kecil. Ya, belum dari telinga, dosa tuh banyak. Tuh ya, dari mata, dari tangan, ya macam-macam tuh. Maka dengan ada hal seperti ini, maka dosa-dosa kecil itu dapat terhapuskan. Ya. Yang penting la tata'allaqu bihaqqil adami. Yang tidak memiliki kaitan dengan hak-hak anak Adam. Jadi dosanya itu tidak ada dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam. Kalau dosa yang terkait dengan hak Adam, utang, ya, terus mencela kehormatannya, riba, atau menyangkut hak Adam. Itu nggak bisa terhapus dengan puasa Arafah. Nggak bisa terhapus. Yang terhapus puasa Arafah adalah ya dosa-dosa kecil. Ya. Izil kabairu la yukaffiruha illa taubatus sahihatu. Karena dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat yang benar. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat yang benar. Kalau dosa kecil enggak. Asal ibadah, wudhu, sholat dan lain sebagainya itu udah terhapus. Ibaratnya kayak kotoran. Ya, kayak kaca. Kaca kalau baru kena debu ditiup juga hilang tuh debunya. Ya. Kalau udah burem dielap juga hilang tuh. Gitu doang. Tapi kalau udah terlalu lama makin karatan dielap nggak bisa cepet. Harus dikasih tambahan. Sabun kah, minyak kah, ya, kemudian tenor kah, sehingga benar-benar dia bersih. Keriklah macam-macam. Nah, dosa pun begitu. Kalau yang kecil, dengan ibadah-ibadah juga sudah terhapuskan. Istighfar terhapuskan. Tapi kalau dosa besar, harus benar-benar tobat. Di antara tobat yang benar itu, ya, diawali dengan menyesal. Ada penyesalan dulu. Kemudian, ya, menghentikan saat itu. Kemudian, jangan mengulangi lagi. Itu namanya dosa besar. Tobatnya seperti itu. Kalau nggak ada penyesalan, belum bisa berhasil. Mesti ada nyesel dulu. Ya. Mesti ada nyesel dulu. Habis melakukan dosa besar, ngomongin orang, ya, ujub, bangga, terus sombong, itu dosa besar. Ya. Nah, itu harus ada penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan, nggak terhapus. Hadirkan penyesalan. Bagaimana menghadirkan penyesalan? Renungkan bahwa buruknya dosa itu, negatifnya dosa itu buat diri kita. Wa hukukul adami mutawakkifatun ala ridahu. Dan hak Adam terhenti atas ridhonya. Jadi kalau hak Adam itu terhenti atas ridhonya. Fa ilam takun lahu saghairu zida fi hasanati. Kalau enggak ada dosa kecil itu jadi kebaikan. Jadi kalau itu enggak ada dosanya buat kebaikan dia, nambah kebaikan-kebaikan. Wa yutakaru saumu samaniyati qablahu. Dianjurkan sangat puasa hari yang ke-8 sebelumnya lil khabaris sahih fiha, karena ada hadis yang sahih yang menyatakan 10 hari berpuasa. Al muqtadi li afdhaliyati asyirnya ala asyir Ramadanil akhir. Tuntutan keafdhaliyahan 10 Zulhijjah atas 10 Ramadan yang akhir. Yang dikatakan dalam berpuasa 10 Zulhijjah. Itu ya. 10 Zulhijjah itu menuntut sama dengan 10 terakhir di Ramadan. 10 terakhir Ramadan mempunyai keutamaan, maka 10 di awal Zulhijjah pun juga mempunyai keutamaan. Maka jangan sampai 10 Zulhijjah
tidak melakukan ibadah-ibadah yang baik. Sebagaimana 10 terakhir menganjurkan untuk beribadah 10 terakhir. Jadi ada tuntutan ya yang mirip. Ada tuntutan ibadah. 10 terakhir Ramadan banyakin ibadah, 10 awal Zulhijjah pun juga dianjurkan beribadah, salah satunya berpuasa. Ya. Nah, tsumma qala wa yaumu Asyura wallahu a'lam bissawab. Bacaannya sekarang muraqabah ya. Wa aman muraqabah tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muraqabatu lillahi, adapun yang disebut dengan muraqabah di antara yang menyelamatkan diri kita dari siksaan dan penderitaan dari kiamat, menanamkan adanya muraqabah, merasa terawasi oleh Allah. Itu. Ya. Yang pertama kan jujur. Itu yang menyelamatkan kalau kita jujur. Yang kedua adalah muraqabah. Pemanaha istish'aru qurbillahi minal abdi ala dawami wa ihatatihi bihi wa ma'iyatihi lahu wa itla'ihi alaih wa nazri ilaih. Pemanaha maka makna muraqabah, merasakan dekatnya Allah dari hamba secara terus-menerus. Ya. Itu merasakan dekatnya hamba Allah kepada hambanya. Dia ngerasain Allah dekat, itu muraqabah. Wa ihatatuhu bihi, dan Allah selalu meliputinya, meliputin kita. Wa ma'iyatuhu lahu, dan Allah selalu menyertainya. Wa itla'uhu alaih, dan mengetahuinya. Wa nazruhu ilaih, dan melihatnya. Itu namanya muraqabah. Ya. Ini yang kalau kita sudah punya rasa seperti ini, itu akan terpelihara perbuatan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, punya rasa kehadiran Allah, muraqabah. Rasa takut dalam berbuat ada. Takut Allah melihat, Allah mengetahui, Allah dekat sama kita. Gimana nanti saya malu begini, berbuat begini. Sama halnya kita, ya, biasanya orang kalau berbuat dosa, ya, khususnya dosa yang ngumpet-ngumpet, ya, itu kalau ketahuan orang kan agak enak juga, ya, kalau berbuat dosa. Tuh. Memang apa yang Nabi katakan, al-ismu ma haqqa fin nafsi wa karita an yattali'a alaih. Yang namanya dosa sesuatu yang tertanam di dalam hati, punya rasa bersalah, itu dosa. Wa karita an yattali'a alaihin nasu. Dan kau nggak pengen orang pada tahu perbuatan dosa. Itu dosa gitu tuh. Ya, jadi kalau dosa yang dilakukan tuh rasa-rasanya jangan sampai ada orang lihat tahu. Jangan sampai orang tahu itu dosa. Nah ini biasanya orang kalau ada yang tahu berbuat dosa, nah udah nggak berani. Apalagi ada larangan, dilarang melakukan ini. Tuh ya. Hansip dehem aja, wah udah berusaha kagaknya, ya, dilarang berdua-duaan di tempat ini. Tuh ya. Oh itu udah tulis larang begitu. Dia baca. Udah.
Dia itu melakukan sesuatunya aja, dia ngeliat-liat, ada orang nggak ya? Nggak ada. Tapi ketika dia ada orang dehem, ya udah berasa kagak tenang. Wah, ada yang lihat nih. Tuh, ya, udah berasa nggak tenang. Maling, begitu juga sama. Ya. Dia pasti ngambil dalam keadaan ngumpet-ngumpet. Tapi kalau ada yang lihat, nggak tenang juga. Itu merasa terawasi dalam hal itu ada. Nah sekarang yang merasa terawasinya itu oleh Allah. Yang selalu dan kapanpun akan memantau kita. Ini kita dianjurkan kalau muraqabah seperti ini, itu akan selamat kita. Selamat. Ya. Enggak melakukan perbuatan dosa. Merasa selalu terawasi dan terpantau. Iya. Apalagi dalam hal kematian. Banyak orang mati dalam keadaan mendadak. Gitu ya. Padahal malaikat juga sudah setiap hari sudah nunjuk ente dikit lagi. Tuh, dipelototin ya harimu tinggal dikit lagi. Tuh, ya, itu malaikat. Nah orang yang merasa begitu berbuatnya pun juga mikir-mikir, terawasi. Qala Allah Ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah berfirman, Allah Ta'ala mengawasi segala sesuatu. Allah ngawasin kita, apa yang kita lakukan Allah awasin. Kita melakukan perbuatan ini, perbuatan itu Allah awasin. Ya, tinggal niatin aja. Oh, ya, si Fulan lagi begini. Oh, dia begitu. Ketahuan diawasin. Ini ya, boleh tahu perbuatan dilarang masih dikerjain aja. Ya, ini masih dikerjain aja. Ini udah masuk waktu sholat. Ya, bukannya pada sholat, masih aja ditinggalin sholat. Dipantau terus. Ya, dipantau terus. Wa qala ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat, kata Allah. Aku bersama kamu mendengar dan melihat. Apa yang kau katakan, aku dengar. Dan apa yang kau buat, aku lihat. Hati-hati setiap perbuatanmu selalu dipantau oleh aku, kata Allah. Dipantau tuh. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirimu atau oleh hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat leher, kata Allah. Ya. Jadi Allah bilang, kami tahu kamu manusia, kami yang ciptakan. Apapun yang kamu bisikkan di dalam hatimu, aku tahu, kata Allah. Kau berkata begini, ngatin, nah aku tahu. Dan aku lebih dekat daripada urat lehermu. Urat leher segini, Allah lebih dekat lagi. Artinya pantauan Allah lebih dekat. Maka hati-hati di dalam berbuat. Ya. Kita cengengesan, ketawa, bergelimang dalam dunia, lupa akhirat, itu dipantau. Kau asik bergelimang dengan duniamu. Kau lupakan akhiratmu. Kau lupakan bagaimana tanggung jawabmu, hati-hati. Itu dipantau terus. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala berfirman, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, Allah akan selalu menyertai. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang, dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Kalau yang dilihat itu baik, ya udah. Ya. Kalau yang mengetahui itu yang dilihat baik, ya udah Allah senang. Makanya untuk maqam muraqabah ini merasa terawasi ada dua hal. Gunakan kesempatan untuk
selalu dekat kepada Allah dan berdoa memohon kepadanya. Yang kedua, jauhi perbuatan-perbuatan yang bikin Allah jadi murka. Jadi orang yang punya muraqabah merasa terawasi ada dua hal. Yang pertama, dia harus gunakan kesempatan ini dengan mendekatkan kepada Allah dan memohon kepada Allah karena Allah selalu memantau dan melihat. Yang kedua, waspadalah setiap perbuatan yang buruk karena pasti akan dipantau oleh Allah dan dilihat. Maka ini yang harus kita waspadai dengan sikap muraqabah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan Nabi bersabda, ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun kau tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Fal muraqabatu min maqamil ihsan. Maka muraqabah merupakan maqam ihsan. Rukun agama itu ada 3. Ada iman, Islam, ihsan. Rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Iman, ya kita tahu rukun iman yang 6. Islam 5. Kalau ihsan apa? Itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa annahu yaraka. Di situ ada yang disebut maqam muraqabah. Itu ya. Maqam musyahadah. Maqam muraqabah, maqam musyahadah. Maqam di mana kita merasa terawasi oleh Allah. Maqam di mana kita memandang Allah Ta'ala. Itu namanya ihsan. Jadi sebagai orang yang beragama memiliki keyakinan, menjalankan syariat dan punya rasa. Rasa di mana dirinya terawasi oleh Allah dan benar-benar hatinya menyaksikan bagaimana kehadiran Allah. Itulah yang namanya ihsan di situ. Itu yang Nabi katakan ketika dalam hadisnya datang malaikat duduk, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya, wa akhbirni anil Islam. Wa akhbirni anil ihsan. Nah, ihsan itu dia. Ihsan meliputi muraqabah dan musyahadah. Wa man tahaqqaqa biha usmirat lahul khasyatu lillahi ta'ala. Siapa yang menampakkan muraqabahnya nanti akan hadir yang namanya rasa takut. Kalau muraqabah maka akan hadir namanya rasa takut. Kalau orang sudah punya rasa takut, maka Allah akan melindungi ke dirinya. Allah akan jaga. Man khafani amintuhu yaumal qiyamah. Siapa yang punya rasa takut, nanti dari kiamat aku akan jaga dia. Enggak akan ada rasa takut. Untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, tanamkan muraqabah, merasa terawasi oleh Allah. Itu ada rasa takut. Tapi kalau kita adem-adem aja nggak punya rasa takut sama Allah, hati-hati kau. Kau nggak ada punya rasa takut. Kenapa? Karena kau tidak menyadari sedang diawasi oleh Allah. Kalau nggak punya rasa takut, hati-hati nanti suatu saat kau akan berhadapan dengan masalah yang berat. Bisa di dalam kubur, apalagi di akhirat. Kunci untuk tertanamnya rasa takut, punya rasa muraqabah. Baru hadir rasa takut kalau ada muraqabah. Terawasi oleh Allah. Wal haya'u minallahi ta'ala an yarahu haitsu nahahu wa yafqidahu haitsu amarahu aw yarahu mutasaqqilan an ta'ati wa mutakasilan an ibadati wa mushtaghilan an khidmati ghafilan an dzikrihi wa husni muamalatihi. Buahnya kalau muraqabah punya rasa takut, yang kedua punya rasa malu kepada Allah. Ketika Allah melihatnya pada sesuatu yang dilarangnya, ya Allah melihatnya itu punya rasa malu. Ya Allah, saya melakukan yang Allah larang nih. Punya rasa malu kalau terawasi. Hadirkan tuh. Al-haya minal iman. Malu kunci keimanan. Orang punya rasa malu tertanam keimanannya ada. Wa yafqidahu haitsu amaru, dan merasa diinstruksi ketika ia perintah. Ya, atau melihatnya dengan berat dari ketaatannya, mutakasiran ibadati, dan malas dalam ibadahnya, dan sibuk meninggalkan pelayanannya, dan lalai dari mengingatnya dan bermuamalahnya. Jadi
Orang yang punya rasa muraqabah akan dibuahi rasa takut, punya rasa malu dan merasa diawasi dengan benar setiap apa yang dilakukannya, dan dia pun benar-benar terhindar dari rasa malas dalam beribadah. Nah, itu namanya orang yang punya muraqabah. Ya, summa qala wa amma husnul tafakkur wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa na'udzu sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali nar birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.